Yang kita hormati dan yang kita muliakan, segala guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, tanpa kami menyebutkan namun adalah beliau satu persatu. Yang kita hormati Bapak Wali Negari, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin jamaah istimewa kepada ahli bait tuan rumah yang telah mengundang kita untuk hadir dan yang telah menyediakan segala perbekalan untuk terlaksananya acara yang mulia pada malam hari ini, yaitu dalam rangka masa bersarkan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudahan tuan rumah yang telah menyediakan kita yang datang dan hadir akan selalu mendapatkan rahmat daripada Allah, dan kita sebagai wasilah kehadiran kita untuk lebih mengharap syafaat Nabi di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ke rumahku termasuk istimewa Pak. Dalam acara kegiatan masih hujan sampai itu pada orang sih, tapi itu rahmat itu. Tadi siang lain masih rencana, tapi kata Allah mari jadi kita. Tapi sejak datang lagi mas santri kita memang tidak hadir malam ini karena sengaja karena besok ada vaksin massal di pesantren nantinya, dijan latih warna fisik anak-anak, maka sengaja tak dihadirkan malam ini seluruhnya. Dan kegiatan malam kita pun tak malam-malam begini itu, makanya diminta mungkin surang bawa saja mengaji, tidak lama-lama itu jam 10 sampai malam lama mana kita langsung selesai. Kalau tak dihadirkan santri seluruhnya, dihadirkan seluruhnya nanti setengah sebalik kita selesai, dan boleh sebuah di rumah dan salah satu juga lo itu, maka sengaja nak dihadirkan yang ada tinggi aliyah saja, karena besok hampir seluruhnya mungkin rata-rata akan melaksanakan vaksin massal nanti di pesantren ini. Bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, di agenda kita, kegiatan kita masih dalam peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum itu telah digambarkan oleh syair yang telah dibacakan oleh tim salawat kita tadi, beliau Ustaz Rozi Zaki. Itu telah tergambar seluruhnya. 2 bulan dalam kandungan ayah beliau telah meninggal. Lahir beliau disambut dengan tahun gajah. Alaika ya Rasulullah. Di pokok hal-hal yang aneh tadi selalu diperhatikan dalam catatan tersendiri oleh Maisarah. Sehingga sampai pun disan galih Nabi itu paling dulu api. Lunggaran orang dia gua-gua galih Nabi paling dulu api, dan menyenangkan bagi orang yang menjawab balik dengan Nabi, sehingga labu dia sangat besar ketika tampak keberkahan. Sampailah pulang balik ke Makkah, dilapor kalau Maisarah anan basu'an terjadi kelebihan dan keunggulan Nabi Muhammad kepada Khadijah. Dari anak galih berubah. Nah, berubah perasaan hati. Kalau cikgu nampak keagungan kemuliaan Muhammad, tak cukup jadi anggota anak galih, ingin jadikan junjungan. Nah, ingin jadikan junjung. Kau tak orang sembarang, kau orang mulia. Yang diharapkan bukan harta. Kalau harta Nabi Muhammad orang miskin, tapi keagungan dan kemuliaan telah nampak pada diri Nabi Muhammad. Nah, sehingga adalah keinginan yaitu Khadijah, yaitu dijadikan istri oleh Nabi Muhammad. Padahal tak tanggung-tanggung tah lebarannya tokoh-tokoh orang Makkah, orang kaya-kaya orang Makkah, bangsawan orang Makkah ingin meminang Khadijah, tapi Khadijah tidak mau membuka kartinya untuk itu. Kadang Khadijah pun telah janda. Nah, ada suami sebelumnya, ada seorang anak namanya Abi Halah dalam sejarah. Kemudian oleh Khadijah diutus pula seorang perempuan Curawak Maresek. Nah, Maresek. Beko jentak kantang tu Curawak nama orang kan. Kalau tak amuh, ancu dia resek dulu. Nah, diutus seorang perempuan yang bernama Nafisah. Nafisah binti Mu'ayyah. Ada nama Mu'ayyah, tapi ada namakan Muniyah. Diutuslah seorang Nafisah. Nafisah kan masih ada karibnya dengan keluarga Nabi. Di kecek nak Aisyah, kecek Khadijah karena Nafisah sah.
cukup datang ke Muhammad. Kau sampai makasuk artinya kini tapi pandai-pandai kau yang pendek kau salah terima kau Tuhan kau kecil kau tu jangan pandai dan nak kena pisah kau mana bisa santialah berdialog nampaknya lalu sampailah anen makasuk oleh Khadijah tadi kepada Nabi Muhammad, yaitu ada keinginan oleh Khadijah untuk dijadikan sebagai suami dan Khadijah dijadikan istri. Ternyata Nabi menyetujui yang demikian. Disampaikanlah kepada paman beliau, disampaikanlah kepada Abu Talib dan ke Hamzah. Akhirnya bermusyawarahlah keluarga, sepakat keluarga untuk datang ke rumah Khadijah untuk meminang Khadijah. Datanglah itunya Abu Talib, datanglah itu Hamzah, dan Nabi datang ke rumah Khadijah untuk meminang Khadijah dijadikan istri oleh Nabi Muhammad. Kemudian ditunggu oleh keluarga Khadijah yang dinanti pula itu oleh pamannya yang terkenal Waraqah bin Nawfal. Akhirnya jadi sepaket perundangan. Terjadilah pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah yang maharnya ketika dibayar oleh Nabi 20 ekor unta yang sedang untuk bujang-bujang untuk muda, untuk bujang-bujang. Jadi kalau dipitih jauh ini berat kilo-kilo dah. Ambil salah takaran pelaran dah ini sekuntut 10 juta 10 kali 20 nanti 200 juta. Awak malah mahal saya perangkat anak salat tunai. Ini cinta mahal kan? Seperangkat salat berapa pis biang salat. Quran cek di sana. Itu kita mau usul kadang-kadang murah lah rego. Nabi Muhammad mahar beliau saja 20 ekor unta. Kau kini dah sampai untuk 10 itu jadi 10 juta kan? Kau ini 10 juta jadi tinggi. Haji hanya jadi 10 juta kau untung. Tapi ukuran kalau dia rata-rata 10 juta saja lah 200 juta mahar yang dibayarkan. Sangat Nabi miskin dari muda pesta pernikahan lah di negeri Arab tu ketika itu. Kemudian lah kecil Nabi ke kawan beliau anguni lah kambing deh dan ingin lah kawin calik pesta rohat. Kemudian berangkat Nabi kira-kira tu melalui beberapa rumah daripada perjalanan malam melalui rumah-rumah penduduk orang Makkah mata dengar bunyi-bunyian dia malam. Hanya orang tu bunyi-bunyian tu orang tu oleh orang perkahwinan rumah. Kalau dengar sebentar dari jauh dah terus dengan seperti itu. Kemudian dalam keadaan seperti itu ditutup pendengaran oleh Allah sehingga belum ditidurkan oleh Allah sehingga tidak disampaikan ke sana. Pagi hari lah terjaga kira lah tinggi sehari. 2 kali yang kedua. Kemudian kali yang kedua bila berkeinginan juga terhalang seperti hal yang sama. Dari kecil Nabi dah dipeliharakan untuk mencari jangka masa lain, mencari tradisi kegiatan-kegiatan jahiliyah saja. Nabi Muhammad telah dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak terjadilah kehebohan baru-baru kepada pimpin Nabi Muhammad orang ingusan seorang kiai seorang staf heboh para ulama itu menyindir berarti tidak ngerti tidak tahu dengan Nabi Muhammad orang tidak ngerti dengan sirah nabawiyah tidak tahu ulama yang menyentuh orang-orang padahal kelas berulama pun yang kecil Nabi Muhammad ingusan tidak pernah mabel selemo yang kecil itu diviralkan di YouTube itu ketika itu sehingga heboh para ulama-ulama ketika itu. Berarti orang tak ngerti dengan sirah nabawiyah walaupun berarti terulama dalam namanya. Bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, ringkas saja kita sampaikan sesuai dengan syair tadi. Kemudian umur 25 tahun barulah Nabi memperisi Khadijah. Sebelum Nabi mempersunting si Khadijah karena Nabi sebagai anak galih istilahnya. Karena Khadijah itu ada saudagar kayu, orang kayu tanah Makkah. Tak tanggung banyak anggota anak galihnya. Dan Nabi Muhammad itu telah masyhur juga ketika itu. Yaitu kejujuran beliau, keamanahan beliau, keterampilan beliau sudah masyhur di tanah Makkah. Sehingga berkeinginan pula yaitu Siti Khadijah menjadikan Nabi Muhammad untuk ikut membawa barang dagangannya itu Siti Khadijah.
Ada sehingga Nabi Muhammad membawalah galih Siti Khadijah. Kemudian dalam perjalanan diutus seorang pembantu beliau, budak beliau yang nama Maisarah nama. Tapi nama orang Porosi itu laki-laki nama. Orang Porosi ngawan Nabi tidak orang Porosi, nama orang Porosi itu laki-laki. Dikecek Khadijah kan Maisarah ikuti Muhammad deh. Tapi ang perhatian dari hal yang kecil sampai hal yang besar, nang basu, nang tamui nampak dan ang laporkan kejadian-kejadiannya. Jadi bu kecek Maisarah, itulah maka membawa galah daganglah Nabi yang diiring oleh masyarakat. Ternyata dalam perjalanan sampai Kasam itu banyaklah kejadian-kejadian luar biasa yang nampak oleh Maisarah yang tak lazim terjadi bagi orang yang biasa. Nah, termasuk itu selesai Allah di jalan dalam panen dilindungi oleh awan. Duduklah berhenti di tangga-tangga itu merukuk ke Nabi, menunjukkan sujud ke Nabi. Nah, bahkan batu gadang sekali memberi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di pokok hal-hal yang aneh tadi selalu diperhatikan dalam catatan tersendiri oleh Maisarah. Sehingga sampai pun di galih Nabi itu paling dulu api. Lunggarah orang dia gua-gua galih Nabi paling dulu api dan menyenangkan bagi orang yang jauh balik dengan Nabi. Sehingga labuhnya sangat besar ketika nampak keberkahan. Sampailah pulang balik ke Makkah, dilapor kalau Maisarah anan basuan terjadi kelebihan dan keunggulan Nabi Muhammad kepada Khadijah. Dari anak galih berubah. Nah, berubah perasaan hati. Kalau cikgu nampak keagungan kemuliaan Muhammad, nak cukup jadi anggota anak galih, ingin jadikan junjungan. Nah, ingin jadikan junjung. Kau nak orang sembarang, kurang mulia. Yang diharapkan bukan harta. Kalau harta Nabi Muhammad orang miskin, tapi keagungan dan kemuliaan telah nampak pada diri Nabi Muhammad. Sehingga adalah keinginan yaitu Khadijah, yaitu dijadikan istri oleh Nabi Muhammad. Padahal tak tanggung-tanggung tah lebarannya tokoh-tokoh orang Makkah, orang kaya-kaya orang Makkah, bangsa orang Makkah ingin meminang Khadijah, tapi Khadijah tak mau membuka kantinya untuk itu. Kadang Khadijah pun telah janda. Nah, ada suami sebelumnya, ada seorang anak namanya Abi Halah dalam sejarah. Kemudian oleh Khadijah diutus pula seorang perempuan Curawak Maresek. Nah, Maresek. Beko jentak kantang tu Curawak nama orang kan. Kalau tak muh, tu dia resek dulu. Nah, diutus seorang perempuan yang bernama Nafisah. Nafisah binti Mu'ayyah. Ada nama Mu'ayyah, tapi ada namakan Munikiyah. Diutuslah seorang. Pernah pada suatu kali Nabi menyembelih kambing, kemudian kata Nabi, hantar ke kawan-kawan Khadijah lah. Nanti Aisyah Khadijah ada. Herangnya, tasik Nabi pun merah, orang pun Khadijah. Dia bagai tak jawab, bagai tak dekat Aisyah. Dalam keadaan susah sampai dia dibunuh orang kata Quraisy, inyol. Kadiko terwahyu janda berbagai dia nak menenangkan hati dia. Sampai anak dia kata bandak katakanlah tahu kata bukan main hebatnya kita keliku kehidupan yang pernah dilalui dengan Khadijah kata Nabi Aisyah. Si anak Nabi di Khadijah itu 6 orang tu. Perlu kita ketahui. 2 laki-laki, 4 perempuan. Anak Nabi ini kan 7 seluruhnya. Dari istri yang pertama beliau Khadijah ada anak 4 orang. Istri kemudian satu lagi yaitu bernama Maria Qubtiyah punya anak pula seorang, itu nama Ibrahim namanya. Dia anak Nabi itu 7 orang sadualah. Dan 7 orang tu 6 dari Khadijah. Yang 6 dari Khadijah 2 laki-laki 4 perempuan. Mana 2 laki-laki tadi? Yang pertama iaitunya Qasim. Maka lokap Nabi disebut dengan Abu Qasim. Dan seorang lain namanya Abdullah namanya. Nama lokapnya Tahir. Tapi 2 anak Nabi laki-laki kau meninggal dalam ketika kecil lah, meninggal kedua-duanya. Nak dan sampai dewasa. Kecuali yang perempuan. Yang sampai perempuan kau Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, termasuk Siti Fatimah Az-Zahrah. Nak ambil kau dan 3
sudah meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali yaitunya Fatimah. Fatimah meninggal itu 6 bulan setelah Nabi wafat meninggal, baru meninggal Fatimah. Yang ada keturunnya sampai kini adalah keturun dari Fatimah. Saya pernah kan waktu mendatangkan Habib itu, Habib itu teman. Habib itu artinya kan dari katakan hukum, orang yang dicintai. Zuriatnya Rasulullah di Habib itu adalah cucunya Rasul, itu dari keturunan Fatimah. Ini tidak bisa kalau Habib saya kalau tidak bisa. Kalau dia Habib kalau tidak bisa, ada silsilah yang jalan itu. Kalau di Indonesia ada dewan itu mah, ada dewan untuk mencarinya. Kan misalnya kini wang ngaku bisa Rozi kok Habib Rozi. Bisa ngaku saja. Tapi ketika dicek oleh orang tadi keturunan sia sampai ke dia tentang Rasulullah. Akhirnya telah berimanlah beberapa orang daripada sahabat-sahabat. Itulah disebut dengan aslah orang-orang awalin. Asyabul awalin ada mau? Sabiqul awalin nama istilahnya. Orang-orang yang terdahulu, yang terdepan mereka yang mengimani Rasulullah SAW. Bapak dan ibu-ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tapi resmi ketika umur 40 tahun Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, yaitu 20. Kemudian Nabi meninggal pada umur 63 tahun. Tapi lebih kurang Nabi menyampaikan risalah yaitu 23 tahun. Sebenarnya sejarah kalau pada turunnya cuma 23 tahun. Kalau diperinci bulannya diperinci kecil mengecil 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Jadi kalau diperinci sebenarnya dikuliahkan saja menjadi 23 tahun. Dalam 23 tahun tadi dibagi dengan 2 periode, periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah lebih kurang 13 tahun dan periode Madinah lebih kurang 10 tahun. Dan 10 tahunlah Nabi wafat di mana dikuburkan di Madinah. Itu sajalah ringkasan Bapak dan Ibu tentang peringatan Maulid kita. Mudah-mudahan kalau lebih panjang umur kita, itu mungkin membuat cerita Maulid dengan khusus mungkin tahun besok kali. Khusus tentang Maulid saja mungkin tahun besok kali. Tapi dengan cerita Nabi tidak tahun besok saja. Nanti aku cerita Nabi terus itu hadis cerita Nabi. Nah, tapi dengan khusus mungkin Maulid kalau lebih panjang umur kita, Allah dipertemukan tahun depan kita akan meringati kembali Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid itu menambah keberkahan hidup kita hendaknya, menambah ketaatan kita hendaknya, kemudian dijadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan syariat beliau, dalam mencintai sunnahnya dan amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.